Sharon menatap kosong. Apakah Doni akhirnya tahu yang sebenarnya? Tapi kenapa? Sharon sama sekali tidak bahagia seperti yang dia bayangkan sebelumnya. Dia telah menantikan momen ini untuk waktu yang lama, tapi mungkin dia telah menunggu terlalu lama, atau mungkin dia benar-benar menyerah pada saat ini, dia tidak merasakan apapun. Doni, aku senang kamu tahu yang sebenarnya, tapi bisakah kamu membiarkanku pergi dulu, ini tempatku bekerja, aku tidak ingin dihakimi. Kenapa nadanya begitu acuh tak acuh? Doni tampak cemberut. Sharon, apakah kamu masih marah padaku? Aku tahu aku salah, aku minta maaf padamu, dan aku berjanji untuk bersikap baik padamu di masa depan. Tapi kita sudah bercerai, dan istrimu saat ini adalah Wendy, dia sedang mengandung anakmu, kamu harus memperlakukannya dengan baik. Jangan sebut Wendy, dia dan aku sudah bercerai. Doni memotong kata-kata Sharon dengan jijik dan berkata lebih bersemangat. Sharon, aku hanya ingin menikahimu sekarang dan pulang bersamaku. Sharon tidak menyangka bahwa Doni telah bercerai. Sambil melepaskan tangannya, Sharon berkata dengan ringan, Doni, terkadang beberapa hal yang sudah pergi dan tidak akan bisa kembali. Kenapa kamu tidak bisa kembali? Suara Doni ragu-ragu, bukankah kamu terus mengatakan bahwa kamu akan menungguku berubah pikiran? Sekarang aku telah berubah pikiran. Kenapa kamu menolak? Apakah Doni berpikir Sharon akan menunggunya seumur hidup? Suara Sharon lelah. Doni, aku hanya ingin hidup sendiri sekarang. Itu semua alasan untuk hidup sendiri. Doni menggelengkan bahunya dengan alis merah. Bukankah kamu dan Hans bersama sekarang? Jadi ini alasan kamu tidak mau bersamaku, kan? Sharon terguncang dan pusing, dia mengerutkan kening dan mendorongnya. Itu tidak ada hubungannya dengan Tuan Wijaya, biarkan aku pergi. Kenapa aku harus melepaskanmu? Kamu awalnya milikku. Doni memeluknya dan berkata dengan penuh semangat. Sharon, aku benar-benar tahu aku salah, tolong maafkan aku. Hans cuma bermain denganmu dan hanya aku yang tulus padamu. Tinggalkan Hans, kita akan pergi ke biro urusan sipil untuk menikah lagi sekarang. Lepaskan aku, sepasang mata memandangnya sebagai gosip, dan bahkan banyak orang yang berhenti dan menonton seperti sebuah sandiwara. Sharon tidak menyukai kesempatan seperti itu, dan bahkan lebih takut kalau ada orang yang menyadari jika Doni menyebut Hans, jadi dia hanya bisa berkata, Doni, jangan bicara di sini, ayo pergi ke sudut. Kenapa, apakah kamu takut diketahui tentang hubunganmu dengan Hans? Doni menggertakkan giginya, dia bahkan tidak berani mengungkapkan identitasmu, mana mungkin dia benar-benar mencintaimu. Sharon, dia hanya mempermainkanmu, jangan tertipu olehnya lagi. Bisakah kamu berhenti bicara? Sharon melihat bahwa ada rekan kerja dari departemen proyek keluar dari gerbang, dan dia ingin melepaskan diri dari pengekangan Doni. Biarkan aku pergi, biarkan aku pergi. Selama kamu berjanji untuk menikah lagi denganku, aku akan membiarkanmu pergi, kata Doni dengan suara keras. Sharon sepertinya baru mengenal kepribadiannya dan berkata dengan tidak percaya. Doni, kenapa kamu bisa begitu jahat? Kekesalan melintas di wajah Doni. Aku jahat. Aku hanya ingin bersamamu, aku sudah tahu aku salah, kenapa kamu tidak bisa memaafkanku? Jika satu kalimat aku salah, bisa menebus semua luka sebelumnya, lalu kenapa ada banyak orang yang bercerai? Pada saat ini, dua rekan wanita melihat bahwa Sharon sedang ditarik, dan dengan cepat melangkah maju dengan khawatir dan bertanya, Sharon, apakah kamu baik-baik saja? Siapa orang ini dan apakah dia menyusahkanmu? Tentu saja, setelah melihat wajah Doni yang muram tapi masih tampan, ada sedikit gosip di mata kedua rekan wanita itu. Dia adalah suamimu, terus kalian bertengkar, tidak? Sharon sedikit malu, takut Doni akan mengatakan sesuatu yang tidak boleh dikatakan, dan berusaha lebih keras untuk menarik tangannya kembali. Dan Doni melihat ketakutannya, sudut bibirnya berkedut, dia semakin menarik Sharon ke dalam pelukannya, dan berkata, halo, aku memang suami Sharon. Kami lagi berantem dan aku ingin membujuknya untuk memaafkanku, tapi dia sangat keras kepala sehingga dia tidak mau memaafkanku. Rekan wanita itu mengerti, tersenyum pada Sharon dan berkata, oh, kalian lagi bertengkar.
Kamu lagi hamil dan jangan marah ya. Suami kamu juga sudah minta maaf dengan tulus, kamu harus memaafkannya. Mengacu pada anak itu, Doni menatap dengan muram perut Sharon yang sedikit membuncit, mengerucutkan bibirnya. Tiba-tiba membungkuk, mencium pipi Sharon, dan mengangkat tangannya untuk membelai perutnya, dan berkata dengan lembut. Ya ini demi anak kita, maafkan aku, jangan marah ya. Untuk beberapa alasan, Sharon merasa takut ketika dia merasakan tangan Doni di perutnya. Dia tiba-tiba teringat adegan di mana pria itu mendorongnya dengan keras ke pintu untuk menggugurkan anak. Wajah Sharon menjadi pucat, tapi pada saat ini, matanya terbelalak ketika melihat sosok lain yang dikenalnya berjalan keluar dari pintu. Sosok tinggi, setelan hitam Armani, dan tatapan begitu dingin. Mata Sharon menyipit dan dia mendorong tangan Doni tanpa sadar, ekspresi Doni suram. Tapi setelah mengikuti garis pandang Sharon untuk melihat Hans, ekspresinya penuh cemburu. Sambil meletakkan Sharon di pelukannya, Doni berkata dengan lebih penuh kasih sayang, "Sharon, aku mencintaimu, ayo pulang." Asisten khusus melihat Hans yang berhenti berjalan, dan ketika dia melihat bahwa orang yang dikelilingi oleh pusat kejadian adalah Sharon, dia terkejut. "Hei, bukankah itu asisten Sharon?" Dan yang di sampingnya suaminya. Wah, mereka tampan dan cantik, benar-benar pasangan yang serasi. Ketika Hans mendengar kata-kata itu, tatapannya tiba-tiba menjadi dingin. Tubuh Sharon kaku, bibirnya bergerak sedikit, dia ingin mengatakan sesuatu. Tapi dia tidak tahu apa yang bisa dia katakan, dan dia tidak berani melepaskan diri dari Doni saat ini, karena takut Doni akan memprovokatif Hans. Dan ada beberapa rekan kerja di sekitar, jadi Sharon tidak berani menimbulkan masalah bagi Hans. Doni merasa sudah menang, tersenyum pada rekan kerja Sharon dan berkata, "Dia lagi hamil dan tolong jaga dia di perusahaannya. Kalau gitu aku bawa dia pulang dulu dan nanti aku akan undang kalian untuk makan malam." Pria tampan itu tersenyum dan segera memenangkan hati kedua rekan wanitanya. Rekan wanita itu tersenyum dan mengedipkan mata pada Sharon. "Sharon, lihat betapa suamimu mencintaimu, tidak peduli apa konfliknya, kalian harus pulang bareng ya. Tenang dan bicara baik-baik, jangan seperti ini oke?" Artinya, Sharon harus memaafkannya, seperti suami yang baik. Doni memeluk Sharon dan berjalan menuju Porsche di jalan. Sharon dipaksa masuk ke mobil seperti boneka kaku, di kursi penumpang. Dia dengan jelas melihat Hans dan asisten khusus masuk ke mobil yang dikendarai oleh pengawal. Sementara Hans, dari awal hingga akhir, pada akhirnya, dia tidak pernah meliriknya lagi. Kesedihan dan depresi yang tak terkatakan. "Turunkan aku." Setelah Doni mengendarai mobil keluar dari lampu lalu lintas, Sharon berkata dengan dingin. Kemarahan melintas di mata Doni. "Sharon, aku sudah meminta maaf kepadamu, apa yang kamu inginkan dariku? Tidakkah kamu melihat bahwa Hans tidak berani mengakui hubungannya denganmu di depan orang-orang? Untuknya, kamu cuma wanita simpanan dan emangnya kamu mau terus mengikutinya seumur hidupmu? Itu urusanku juga." Wajah Sharon dingin. "Doni, aku akan mengatakannya lagi, kita sudah selesai, jangan datang padaku lagi." "Kamu." Doni menginjak rem dan menggeram dengan cemberut. "Sharon, apakah kamu sangat suka menjadi wanita simpanan? Aku ingin menikahimu, bukan? Atau kamu sekarang jadi wanita serakah dan karena Hans lebih kaya dan lebih kuat dariku, jadi kamu memandang rendah aku?" Sharon mendengarkan kata-kata semacam ini, dia hanya tertawa dengan dingin. "Ya, aku cuma wanita serakah dan lebih memilih Tuan Wijaya, kamu puas? Kamu juga bilang aku wanita serakah, jadi aku cuma mau sama pria yang lebih kaya darimu." Doni tahu bahwa dia telah mengatakan hal yang salah dengan tergesa-gesa, dan kekesalan melintas di matanya. "Sharon, bukan itu yang aku maksud." Ingin menjelaskan, tapi Sharon dengan dingin membuka pintu dan keluar dari mobil. "Sharon," Doni berteriak, ingin keluar dari mobil untuk mengejar, tapi mobil di belakangnya terus membunyikan klaksonnya, dan beberapa orang menjulurkan kepala mereka keluar dari mobil dan mengutuk. "Heh mobil mewah sialan, cepat jalan, ini bukan jayan pribadimu."
Doni tampak ragu-ragu, sementara Sharon dengan cepat menyewa taksi dan pergi ke arah yang berlawanan. Di dalam mobil, Sharon merosot di sandaran kursi sambil menghela nafas lega. Pertanyaan marah Doni tampaknya masih bergema di telinganya, dan entah kenapa Sharon lebih memilih pria itu tidak pernah tahu kebenaran selama sisa hidupnya. Dia sama sekali tidak merasa bahagia, hanya ketakutan dan kelelahan yang tersisa. Dia tahu betul Doni yang paranoid dan posesif. Di masa depan, jika dia datang untuk mengganggunya lagi, apa yang akan Sharon lakukan? Kembali ke rumah, Sharon berpikir lagi, ketika Hans kembali, haruskah dia mengambil inisiatif untuk berbicara dengannya tentang Doni? Dia teringat tatapan dingin Hans barusan, dia takut akan kesalahpahaman Hans, tapi Sharon takut dinilai berlebihan karena dia hanya istri palsu yang dibeli Hans. Bagaimana nanti kalau pria itu menertawakannya? Sambil memikirkannya, dia tertidur dalam keadaan linglung. Klik, ketika Hans memasuki ruangan, apa yang dilihatnya adalah Sharon meringkuk di sofa, TV masih menyala, suaranya tidak keras tapi tidak lembut, tapi dia tidur nyenyak dan masih mengerutkan kening. Apakah karena Doni kamu bahkan tidak bisa tidur nyenyak? Memikirkan adegan ketika Doni memeluknya dan memanggil istrinya barusan, mata Hans menjadi suram. Seorang bajingan yang ingin mendekati mantan istrinya lagi setelah membuangnya begitu saja. Ketika Doni menyebut Sharon sebagai istrinya, apakah hatinya akan melunak lagi? Bibirnya mengerucut erat, dan Hans berjalan menuju kamarnya dengan dingin. Bu, dia berbalik, dan bantal di tangannya jatuh ke tanah, membuat suara teredam. Hans menoleh dan melihat tubuh Sharon yang ada di pinggir sofa. Jika dia berbalik lagi, dia pasti akan jatuh ke tanah. Hans mengerutkan kening, berbalik dan mengangkatnya dari sofa. Sharon mendengus dan mengerutkan kening tanpa sadar karena gemetar, tapi karena dia mengantuk, dia tidak membuka matanya. Dia hanya mengikuti nalurinya dan menggosokkan kepala ke lengan Hans, dan kemudian menyesuaikan diri dengan postur yang nyaman dan terus tidur. Berpose seperti kucing, mata Hans sedikit berkedut, rambut hitam panjangnya dengan lembut menempel di pipinya, alis yang tebal dan bulu mata berbulu halus terkulai ke bawah. Pipinya merona dan bibir tipisnya yang pink. Pada saat ini, wanita itu seperti puisi dan lukisan, tenang dan indah. Hans terus membawanya ke kamar, dan meletakkannya di tempat tidur. Dan ketika dia ingin melepaskan, entah kenapa mungkin karena Sharon tiba-tiba kehilangan kehangatan atau mengubah posturnya, dia mengerutkan kening, meraih lengan Hans erat-erat dan memegang bajunya. Hans menatapnya, tidak bisa menahan diri untuk menyentuh pipi merona Sharon. Wanita itu membenamkan wajah di lengannya dan menggosokkan kepala di bahunya. Dalam sekejap jantung Hans berdebar kencang, ada perasaan aneh yang memenuhi hatinya dan dia tidak merasakan ini sebelumnya. Sosok samar melintas di benaknya, wajah tampan Hans tiba-tiba muram, kelembutan di wajahnya menghilang, digantikan oleh rasa dingin yang lebih dalam. Dia menatap wajahnya, menatap penampilannya yang mungil dan lemah seperti kucing, tiba-tiba menarik kembali tangannya, dan pergi tanpa melihat ke belakang. Ketika Sharon bangun itu masih sedikit berkabut. Dia menatap kamarnya dengan linglung. Dia berada di sofa di ruang tamu tadi malam. Bagaimana dia bangun di tempat tidurnya sendiri? Apakah Hans membawanya kembali ke kamar? Kesadaran ini membuat wajah Sharon memerah. Dia bangun dari tempat tidur dan berjalan keluar kamar. Seluruh ruangan menjadi sunyi. Pintu Hans setengah terbuka, tapi tidak ada seorang pun di dalam, dan selimutnya terlipat rapi, menunjukkan bahwa dia telah keluar. Hari ini adalah hari Sabtu. Sebenarnya dia tidak harus pergi bekerja, tapi dia tetap pergi ke perusahaan untuk bekerja lembur seperti biasa. Betapa gila kerja, Sharon mendengus dan pergi ke dapur untuk memasak sepanci oatmeal. Di sore hari, Sharon menerima telepon dari Adelia. "Hei, Adelia." "Sharon, apakah kamu bebas malam ini? Aku pindah ke rumah baru, silakan datang sebagai tamu." Oke, untuk menyambut pindah rumah, Sharon secara khusus membeli sekeranjang buah dan seikat bunga, tapi ketika Sharon naik taksi ke alamat yang diberikan oleh Adelia,
dia mengerutkan kening. Ini adalah kawasan pemukiman yang sangat tua. Rumah-rumahnya tidak tinggi, hanya 2 atau 3 lantai, tersebar padat di gang-gang yang berkelok-kelok, lampu jalan redup di malam hari, dan jalan sulit terlihat. Kenapa Adelia tinggal di sini, Tuan? Apakah kamu tidak salah jalan? Bukankah tempat ini adalah alamat yang aku berikan kepada kamu? Sharon tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Iya benar ini memang daerah Huza. Bangunan awal di ibu kota, tapi rumahnya kecil dan sepertinya cuma sedikit orang yang tinggal di situ. Nona, kamu harus berhati-hati di malam hari. Kudengar sering ada gangster yang membobol rumah dan merampok. Apalagi kamu seorang gadis muda, itu bahkan lebih berbahaya. Sopir kemudian pergi, Sharon takut dan dia buru-buru menelepon Adelia. Hei Adelia, apakah kamu salah mengirim alamat? Atau kamu benar-benar tinggal di sini di gang daerah Huza? Yah, Sharon, kamu tidak bisa cari rumahku ya? Tunggu sebentar, aku akan menjemputmu di luar. Setelah beberapa saat, Adelia berjalan keluar dari gang yang remang-remang menggunakan cahaya ponselnya. Sharon tampak ketakutan dan berkata, Adelia, kenapa kamu tinggal di sini? Bahkan tidak ada penjaga keamanan di daerah sini. Aku baru saja mendengar dari sopir taksi bahwa sering ada kasus perampokan di sini, sangat berbahaya. Adelia tersenyum, sopir itu mencoba menakut-nakuti kamu. Aku tinggal di sini tadi malam dan para tetangga tidak mengatakan apapun. Tapi menurutku itu masih tidak benar Adelia, kenapa kau tidak tinggal di tempat lain saja? Tapi tahukah kamu, kondisi keluarga aku tidak baik, meskipun ada beasiswa di universitas, tapi karena aku menyerahkan piano di tengah jalan, sekolah tidak lagi mensubsidi uang sekolah aku. Setelah sampai di sini, tabungan aku hampir habis dan ini adalah rumah sewaan termurah yang bisa aku temukan. Adelia berkata, memegang lengan Sharon dan berjalan masuk. Oke, aku tahu kamu mengkhawatirkanku, tapi aku belajar beberapa teknik bela diri ketika aku berada di Amerika Serikat sebelumnya, jadi tidak akan ada bahaya. Ayo, aku juga membeli kue hari ini, ayo kita makan bersama. Dituntun ke gang yang gelap, Sharon menjadi semakin ketakutan saat dia berjalan. Hampir setengah dari pintu di kedua sisi gang ditutup, dan tidak ada cahaya sama sekali. Itu jelas sebuah rumah kosong tanpa ada yang tinggal. Ada 3 atau 5 rumah tangga di seluruh gang. Kelopak mata Sharon melompat saat dia melihat Adelia membuka pintu sebuah ruangan. Pintu itu ternyata adalah pintu kayu. Bahkan kuncinya adalah rantai paling sederhana. Tanda tanya. Dan jendela yang juga terbuat dari kayu ini tidak memiliki jendela anti maling, sehingga pencuri bisa datang walaupun memanjat. Adelia, aku benar-benar tidak berpikir kamu bisa tinggal di sini, kemasi tas kamu, ayo pergi. Sharon mendesak dengan gelisah. Tiba-tiba, dua wanita muda telah pindah ke sini, dan mereka berdua sangat cantik. Entah dari mana, suara menderu tiba-tiba datang. Dan ketika melihat ke atas lagi, ada seorang pria berambut panjang dan mengenakan topeng melompat keluar dari jendela. Ini terlihat seperti gangster perampok. Adelia, ayo lari. Sharon tampak bingung, dan sambil menarik Adelia ke pintu, dia membuka teleponnya dan memutar nomor 110. Brak. Piring buah menghantam punggung Sharon dengan keras, Sharon kesakitan, jari-jarinya mengendur, dan ponselnya jatuh ke tanah. Sharon, kamu baik-baik saja. Adelia berhenti dan menoleh. Aku baik-baik saja, ayo lari. Pintu itu hanya beberapa langkah di depan, tapi langkah kaki gangster itu bahkan lebih cepat dengan tangan yang begitu besar. Dia menjambak rambut keduanya dan menariknya dengan keras. Ah! Sharon menjerit dan dipaksa mundur, tapi reaksi Adelia lebih cepat. Dia dengan cepat berbalik dan menendang gangster itu. Brengsek, kamu berani menendangku. Gangster itu memarahi, mengeluarkan pisau dari sakunya, dan menikam Adelia. Adelia menghindar dan menendang lagi ke gangster itu. Heh, beraninya kamu. Gangster itu mencibir dan meninju perut Adelia langsung. Adelia jatuh ke tanah kesakitan. Adelia. Pupil Sharon gemetar, melihat bangku kecil di sampingnya, dia mengangkatnya dan membantingnya ke arah gangster.
Pelakunya dipukul di bahu dan langsung memelototi Sharon dengan suram. Sharon ketakutan, melangkah mundur, membantu Adelia dan berlari menuju pintu. Kali ini, pisau di tangan gangster itu terbang lurus dari belakang dan mengenai kaki Adelia. Adelia menjerit dan jatuh ke tanah. Sharon sangat ketakutan sehingga dia berteriak meminta bantuan. Gangster itu menamparkan Sharon dan pada saat berikutnya, dia menendang perut Sharon dengan keras. Pelacur sialan, aku hanya ingin mencuri uang. Ada rasa sakit yang tajam di perut. Sharon jatuh ke tanah, wajahnya memucat. Tapi kamu benar-benar cantik. Jika aku tidak berhubungan seks denganmu hari ini, aku benar-benar akan menyesal. Gangster itu tersenyum cabul, berjongkok, menekan lutut Sharon dan merobek rok panjangnya. Tidak, pergi dari sini. Sharon berjuang dalam ketakutan, meraba-raba tanah dengan kedua tangan, kebetulan menyentuh tempat sampah dan mengayunkan kepalanya ke arah gangster. Sialan, gangster itu ditampar di wajahnya, tapi tempat sampahnya terbuat dari plastik, jadi tidak akan terlalu sakit meskipun tempat sampah hancur. Gangster itu meninju Sharon dengan keras lagi. Ah, Sharon menjerit, dan ada kontraksi hebat di perut bagian bawahnya. Dia bahkan bisa merasakan aliran panas dari tubuh bagian bawahnya. Anaknya tidak. Tolong, tolong, Sharon. Adelia bangkit dari tanah dengan susah payah, mencabut pisau di kakinya, dan menikam gangster itu. Lepaskan temanku. Gangster itu mengepalkan tangan Adelia dan mencibir. Apakah kamu pikir kamu, seorang wanita, bisa melawan seorang pria? Dengan mengatakan itu, gangster itu dengan cepat mengambil pisau di tangan Adelia, lalu menusukkan pisau itu ke bahu Adelia dan mendorongnya dengan keras. Ah, dahi Adelia baru saja mengenai meja kopi dan pingsan. Adelia, Sharon mengangkat kepalanya dari rasa sakit dan melihat ke arah Adelia. Dia ingin bangun dari tanah, tapi dia tidak bisa melakukan apa-apa dan perut bagian bawahnya semakin sakit. Gangster itu tersenyum cabul, menekan kembali Sharon, melihat darah di antara kedua kakinya, menjilat bibirnya dan berkata, "Wah, kamu berdarah sebelum aku bergerak, sepertinya akan semakin enak," kata gangster itu dengan kasar, dan mulai menarik celana dalam Sharon. "Kamu biarkan aku pergi, aku hamil. Apakah kamu menginginkan uang? Aku akan memberikannya kepadamu." Sharon mencoba membiarkan gangster itu melepaskannya. "Iya, aku ingin uang, tapi aku juga mau tubuhmu," kata gangster itu dan mengangkat kaki Sharon. Sharon berteriak putus asa, "Tolong, siapapun tolong selamatkan aku." Hei, ini adalah bagian terdalam dari gang. Ada pria dan wanita tua di sekitar tahun 70-an dan 80-an yang tinggal di sekitar. Mereka memiliki telinga yang buruk dan tidak dapat mendengar kamu. Brak, ada ketukan keras di pintu. Sharon sepertinya melihat cahaya dari kegelapan. Gangster itu terkejut, berdiri dari tanah dengan panik, mengambil pisau di tanah, dan menatap pintu dengan waspada. Dengan ledakan lain, pintu ditendang terbuka. Sosok ramping bergegas masuk. Sharon. Sharon tidak berpikir itu dia, tapi dia lebih berharap seumur hidupnya. Dia menutupi perutnya dengan keringat di seluruh wajahnya dan berbisik kesakitan. "Doni, bawa aku ke rumah sakit. Apa yang kamu lakukan padanya?" Doni melihat darah di antara kaki Sharon, serta bagian bawah rok panjang yang robek, matanya penuh dengan kemarahan. Sharon melarikan diri kemarin, dan Doni ingin terus mencarinya hari ini. Dia tahu bahwa Sharon tinggal di kediaman Hans, tapi Repulse Bay adalah komunitas kelas atas, dan yang tidak tinggal di sana tidak diizinkan masuk, jadi dia hanya bisa menunggu di luar gedung.